Selamat pagi saudara-saudara, senang bisa berjumpa dalam renungan pagi hari ini. Kiranya kasih Tuhan senantiasa menopang kehidupan kita. Mari berdoa untuk mendengarkan firman-Nya. Ya Tuhan, pimpinlah kami dengan roh-Mu, sehingga sungguh kami memiliki kerinduan yang sangat mendalam untuk mendengarkan dan melakukan firman-Mu, sebagai wujud bahwa kami sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lukas 22 ayat 3 firman Tuhan. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Demikian firman-Nya. Saudara-saudara, renungan pagi edisi 31 Maret 2021. Hal yang kelihatan sepele bisa jadi celah. Saudara-saudara, seseorang yang sangat mencintai Tuhan akan memberikan kehidupan yang berkualitas kepada Tuhan, mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Seperti itulah yang dilakukan oleh perempuan yang membawa buli-buli berisi minyak narwastu yang mahal untuk mengurapi Yesus. Namun saudara, bagaimana sikap Yudas ketika melihat hal tersebut? Mengapa perempuan itu membuang-buang minyak yang mahal itu? Kan kalau dijual uangnya bisa dipakai untuk membantu orang miskin. Ini adalah penggalan kata-kata Yudas ketika melihat perempuan yang membawa buli-buli berisi minyak narwastu yang mahal itu untuk mengurapi Yesus. Saudaraku, Yudas, seorang yang menjadi bilangan dari 12 murid Yesus, merupakan orang yang mencium Yesus dan orang yang menyerahkan Yesus untuk ditangkap. Ia menjual gurunya. Yudas hidup bersama-sama dengan Yesus karena ia bilangan dari murid-murid. Yudas juga mendapat bagian kepercayaan di dalam pelayanan Yesus, yaitu sebagai bendahara pemegang kas. Dapat saudara bayangkan kepercayaan Yesus kepada Yudas itu. Namun saudara, menjadi pertanyaan, mengapa Yudas sampai bisa menyerahkan atau menjual Yesus kepada para imam? Mengapa Yudas tidak percaya kepada Yesus? Padahal Yudas selalu memperhatikan dan melihat sendiri ketuhanan Yesus dan dipertunjukkan dalam perjalanan dalam pelayanannya. Saudara-saudara, lihatlah yang tertulis dalam Lukas 22 ayat 3, di mana Yudas memberikan tempat, memberikan celah kepada iblis untuk menguasai hati dan pikirannya. Terlihat di sini saudara bahwa hal-hal yang sangat sederhana dalam kehidupan, ketika kita buka itu sebagai celah, maka celah itu bisa dipakai oleh iblis. Karena itu saudaraku, memberikan sedikit celah saja, maka iblis akan segera masuk dan menguasai hidup seluruhnya. Celah itu dimulai dengan hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kelihatan sepele, seperti ketidaktaatan, menggerutu, iri melihat orang yang maju, keraguan akan pertolongan Tuhan, kesalahpahaman, kekhawatiran, dan lain sebagainya. Hal-hal yang kelihatan sepele ini bisa menjadi celah bagi iblis untuk masuk ke dalam kehidupan kita. Karena itu saudaraku, mari kita menyadari akan bahaya daripada kekuatan dari iblis. Tutup rapat celah itu, agar iblis tidak dapat masuk dalam hati dan pikiran kita yang bisa menggerogoti dan menghancurkan kehidupan kita. Tuhan menolong kita, haleluya, amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman kehidupan yang Kau layakkan kami alami pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh merasuk ke dalam hati dan pikiran kami, sehingga tidak kami hanya sebatas mendengarkan, tapi kami maknai dan kami lakukan. Kami berjuang
untuk melakukan kebenaran sesuai dengan kehendak Tuhan dan tidak bermain-main dengan hal-hal yang tidak baik. Kami tidak membuka celah untuk iblis masuk ke dalam kehidupan kami, menggerogoti hidup kami, bahkan akan menghancurkan kehidupan kami. Oh Bapa di sorga, kuasailah kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya betul-betul kami berjalan dalam tuntunan kasih Tuhan. Dalam keterbatasan kami Tuhan, dalam kerapuhan kami datang berdoa kepada Bapa di sorga. Amin.